Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Arsiti Amirul Mujahidin dari kelas 11 di JKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 14 Mikrotik MTCNA Preparation, yaitu hotspot. Nah, pada bab kali ini itu terdapat 5 materi ya teman-teman. Bisa kalian baca sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep hotspot. Nah, bisa dilihat ini tuh kebanyakan wifi hotspot tidak di password dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browser. Nah, tiap user itu bisa login dengan username dan juga password yang berbeda-beda. Metode semacam inilah yang sering kita temukan di kampus, wifi cafe, sekolah, kantor, maupun area lainnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya hotspot itu adalah sebuah sistem autentifikasi, yaitu autentifikasi pada user atau seorang yang akan menggunakan jaringan tersebut. Sedangkan ketika di Mikrotik itu dia bisa menggunakan dua autentifikasi ya teman-teman, yaitu untuk menggunakan username dan juga password. Tetapi untuk kebanyakan wifi hotspot itu dia tidak menggunakan password, tapi dia hanya menggunakan user atau username saja. Jadi salah satu kelebihan dari hotspot ini adalah dimana kita bisa mengkonfigurasikan hotspot dengan user dan juga password tertentu yang nantinya nggak semua orang itu bisa mengaksesnya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu setting topologi. Di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan net, lalu ada routernya dan juga ada yang Docker I/O. Nah, nantinya itu kita akan menggunakan untuk router hotspotnya itu dengan menggunakan IP statik ya teman-teman, yaitu IP-nya itu 10.0.137.146/24. Nah, di sini kita pergi ke router hotspotnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita cek yaitu mendapatkan IP berapa. Di sini saya mendapatkan IP-nya itu 192.168.205.169. Nantinya itu untuk IP ini tuh kita akan disablekan ya teman-teman. Nah, lalu sebelum masuk ke Winbox, saya akan menyesuaikan dengan laptop kita. Kita bisa pergi ke command prompt, lalu pada command prompt kita ketikkan root add IP-nya, lalu mask-nya, lalu di sini kita tambahkan IP dari VNet Lab-nya. Kita enter, lalu kita akan mendapatkan tulisan OK ya teman-teman, yang artinya itu dia sudah berhasil. Lalu kita akan coba untuk login ke Winbox-nya router hotspot. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ya teman-teman, tapi untuk hostname-nya itu di sini masih Mikrotik. Lalu saya akan mengubah hostname-nya. Kita bisa pergi ke sistem, identity, lalu di sini saya akan namainya router hotspot. Lalu kita apply dan OK. Nah, karena di sini itu untuk routernya itu kita akan buat agar IP-nya itu statik, maka dari itu kita di sini itu bisa pergi ke IP DHCP-nya itu kita matikan saja. Nah, kita masuk ke IP DHCP client ya teman-teman. Di sini kita bisa disablekan. Kemudian kita bisa pergi ke terminal, kita bisa ketikkan IP address, kita enter, lalu kita masuk ke add address. Kita masukkan IP mana yang akan kita tambahkan ya teman-teman. Di sini itu saya akan menambahkannya itu 10.0.137.146. Jangan lupa kita beri /24 ya teman-teman. Kemudian kita berikan interface. Di sini saya menggunakan interface-nya itu Ether 1 ya teman-teman. Kita bisa enter. Kemudian kita pergi ke IP route. Nah, di sini itu kita akan menambahkan gateway-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan add gateway sama dengan 110.0.137.1 ya teman-teman. Kita bisa langsung enter. Kemudian di sini kita masuk ke IP DNS. Nah, di sini kita bisa tambahkan 8.8.8.8. Kita enter ya teman-teman. Kemudian saya cek menggunakan perintah IP address print. Kita enter, maka di sini itu sudah ada ya teman-teman. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi hotspot. Nah, setelah kita sudah mengetahui tentang konsep dan juga setting topologi, di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Untuk pertama itu, kasusnya kita akan coba untuk melakukan konfigurasi basic hotspot.
Untuk konfigurasi hotspot sendiri itu ada beberapa service yang harus kita konfigurasikan, mulai dari DHCP server, kemudian ada firewall virtual, dan juga proxy-nya. Tapi kita tidak perlu ya teman-teman, karena di sini itu kita akan mengkonfigurasikan yang namanya hotspot. Jadi nantinya untuk ketiga hal yang sudah tadi saya bicarakan itu tidak akan terkonfigurasi secara otomatis. Nah, cara konfigurasi hotspot itu kita bisa pergi ke menu IP, lalu kita pergi ke hotspot, kita pergi ke bagian server, kemudian kita bisa klik yang hotspot setup. Lalu untuk ethernya saya menggunakan ether 2 ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman untuk menambahkan ether 2-nya. Selanjutnya di sini itu saya akan pergi ke dalam Docker IO-nya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk membukanya ya teman-teman. Di sini tuh saya coba pergi ke terminalnya. Di sini kita ketikkan IP address lalu kita enter. Di sini tuh saya mendapatkan IP-nya itu 10.5.50.254/24 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ya teman-teman untuk koneksikan dengan hotspot yang sudah kita buat. Nah, caranya itu kita pergi ke browser ya teman-teman. Di sini kita pergi ke Chrome. Di sini saya mengetikkan mikrotik.co.id. Kita enter lalu kita tunggu ya teman-teman. Di sini kita cek untuk IP-nya ya teman-teman. Maka di sini sudah ada IP dari Docker yang tadi. Lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu menambahkan user dan juga menghilangkan cookie. Nah, di sini kita masuk ke hotspot lalu ke bagian user. Di sini kita bisa langsung add saja, misalkan namanya itu user 1, lalu untuk passwordnya itu 1 sampai 5. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Ya, di sini kita sudah membuat user 1 ya teman-teman. Kemudian saya akan coba untuk menghilangkan cookie-nya. Kita bisa pergi ke bagian cookie. Kemudian kita bagian login ini cookie-nya kita hilangkan ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai user profile atau limitasi bandwidth. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada yang namanya user profile ya teman-teman. Nah, dia itu gunanya untuk memanajemen, misalkan kalian ingin memanajemen bandwidth dan lain sebagainya. Jika kita itu bisa menentukan untuk usernya itu berapa bandwidth atau kecepatannya, kita bisa langsung add saja. Misalkan di sini saya menamainya hotspot 512. Kemudian untuk rate limitnya 512/512. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, di sini untuk hotspot 512-nya itu sudah terbuat ya teman-teman. Di sini kita pergi ke bagian user. Nah, perhatikan di sini itu dia sudah bisa menggunakan untuk profil yang kita buat sebelumnya ya teman-teman, yaitu adalah hotspot 512. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.